memaafkan itu sangat indah. Itu ajaran sebenarnya ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bang Cocot, Kenapa sih itu kita tidak tiru? Itu loh teman-teman. Bang Cocot, ini sebenarnya persoalannya bukan soal maaf tidak memaafkan. Yang penting saya sudah menggugurkan kewajiban saya memintakan maaf. Masalah dimaafkan atau tidak, itu urusan sampean. Saya cuma minta satu, jangan terus-terusan memframing saudara saya yang sudah tiada, itu saja. Selama kalian masih bersuara, saya juga tetap akan bersuara. Betul itu ya, saya setuju. Makanya kan tadi kan saya bilang apapun. Saya di awal begitu mendengar dari Komanyalora Mamas, Bismillah hari itu pun Bismillah saya memaafkan. Sudah selesai. Jangan diungkap-ungkit lagi gitu loh. Itu loh teman-teman. Ya teman-teman mungkin yang masih tersakiti, apa sih susahnya memaafkan gitu loh. Ayolah bareng-bareng gitu teman-teman. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya sampai gini dek, saya sampai punya pikiran gini tadi. Mau sore aku kudu moro nang ngene Kiai Imat, jalur sepuro nang Kiai Imat. Ora usah Mas, enggak usah. Ora usah Mas. Kepada semuanya wis. Intinya adik saya sudah nggak ada, saya minta maaf. Enggak usah Mas. Wes Mas. Mas Jaki, kemarin saya sudah melalui Gus Rizal, saya sudah memohonkan, saya mintakan maaf kepada Kiai Imat kalau memang apa. Sudah Mas, enggak usah ke sana, enggak apa-apa, enggak usah. Kita doakan saja Mas, kita tahlili, kita kirim doa terus. Nah, insya Allah Mas. Hanya ini yang bisa saya berikan kepada almarhum. Saya tidak paten Pak, disebut pejuang Pak. Saya kok bilang pengkhianat pun tidak masalah. Yang penting jangan sakiti keluarga saya. Saya itu capek dek, Berapa hari sudah mulai dari kemarin. WA itu enggak, WA itu WA mulai saya lihat kok. Gara-gara ini. Enggak klarifikasi ke saya atau apa, tapi langsung ngata-ngatain gini-gini. Siapa namanya keluarga, siapa yang enggak sakit hati dek? Wong tiap hari kecil kita bersama-sama, walaupun toh dia jarang komunikasi dengan saya, tapi namanya saudara. Ya apa-apa ini saudara. Saya mewakili keluarga lah. Kalau ada yang di sini ada teman-temannya Auzi, saya minta maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kakaknya asli. Dan kemarin juga Neng Eva juga saya minta maaf Neng, mohon maaf Neng. Kalau adik saya itu ada tingkah laku yang tidak baik, penjenengan dan teman-temannya. Enggak ada. Saya soal juga ketemu sama tamu-tamu yang datang, yang peziarah-peziarah, saya juga minta maaf lah kalau emang adik saya itu punya masalah, punya pembicaraan yang kurang enak dan sebagainya. Emang gayanya seperti itu. Saya minta maaf. Mohon doanya, semoga Amin Mas. Beliau itu Usul Khotimah Mas. Usul Khotimah. Amin. Dan saya bener dek, saya cerita dek ya. Ini cerita ke teman-teman yang bener adik saya seperti itu, tapi nggak adanya itu loh di pondok dan keadaan sowan ke Ploso dan nggak nyusahin orang sama sekali gitu loh. Assalamualaikum Gus Zaki. Waalaikumsalam. Ya sama Gus, saya juga minta maaf ya, karena saya sering live dengan beliau, sering masuk ke roomnya beliau. Saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya kalau mungkin ada kata-kata saya yang mungkin kurang sopan terhadap Gus Auzi. Dan saya yakin Gus, saya bersaksi di Allah, Gus Auzi itu orang baik. Amin, dan amin, amin. Juga Ustaz Khotim. Amin. Saya bersaksi demi Allah, beliau orang baik. Cuma beliau memang beda pandangan dengan kita, beda pendapat dengan kita. Jadi saya minta tolong sama kawan-kawan kita, terutama pejuang PWI ya, tolong jangan mungkin lagi beliau. Jangan bawa-bawa lagi beliau. Kita doakan saja beliau. Semoga beliau dikumpulkan dengan orang-orang soleh di surganya Allah Taala. Amin Allah. Karena kita bukan memperjuangkan Kiai Imat, bukan saudara, bukan. Kita memperjuangkan agama Allah. Kita memperjuangkan agama Allah. Memperjuangkan apa ya? Leluhur Rasulullah. Karena ada orang yang mengeklaimkan gitu kan. Ada orang yang mengeklaim nasabnya tersambung dengan Rasulullah kan gitu. Terus lantas kenapa kok kita menghujat lawan kita yang tidak sejalan dengan kita? Itu namanya bukan pejuang, itu nama pecundang namanya. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri adalah pemaaf bagi lawan-lawannya yang sudah tidak berdaya. Lantas kita merasa sebagai pejuang. Kenapa kita kok setelah pejuang setelah lawan kita tidak ada lalu kita menghujat? Apakah pantas kita dibilang pejuang atau sebaliknya? Ataukah kita pecundang? Dalam agama kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Jadi saya minta tolong sama orang-orang yang berada di barisan keiman atau sebaliknya para muhibbin
yang pencinta habaib, tolong jangan bawa-bawa Gus Auzi lagi. Kita doakan saja semoga beliau tenang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mungkin Mbak Nur ya, silakan Mbak Nur. Mungkin beliau juga pernah masuk ke roomnya Gus Auzi, Mbak Nur. Sedangkan saya turun dulu ya. Ya Mas, teman Mas. Kalau mohon maaf, pokoknya intinya saya ulangi lagi, saya minta maaf mewakili keluarga, saya salah satunya Auzi ke perilakunya Auzi sebelum kapundut ya, saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Sedangkan Sami-sami Mas, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wes kita jangan ini. Cukup ya. Jangan membuka luka lama. Jangan melempar batu di dalam kubur. Jangan. Ya, sudah lemah tubuhnya. Sudah bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan kau tuntut terus, kasihan, nggak tenang nanti ya. Tolong ya. Buat titi-titi yang sudah terlanjur nyebar nggak masalah, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Jangan terlalu berlebihan. Nih, silakan yang mau bersuara. Umi, monggo. Umi mau supaya semua kita sama-sama mendoakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan almarhum husnul khatimah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ikhlasin kosong kayak kalau. Amin. Allahumma sallahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa qilhu bil ma'i wa salaji wal bardi. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin. Cocok Bulawi mana Cocok Bulawi? Lah yo to anu. Aku itu ya apa ya? Saya yakin sampean ngerti perasaanku lah. Oh yang tahu saya ya. Saya cuman gini loh pertanyaan saya, kok kalian ini katanya pejuang, masa yang kalian perjuangan ini siapa sih? Kalian memperjuangkan orang yang kalian tokohkan atau berjuang untuk kebenaran? Gitu. Kadang-kadang berlebihan mereka itu melakukan pengkultusan itu. Ya benar nggak Ahmad? Betul Kiai, betul. Kita berjuang itu untuk Islam, bukan untuk person itu loh. Pokoknya kawan-kawan ya, yang pahami saya ya, saya nggak ikhlas kalau saudara saya akan dijadikan alat untuk hujah, memframing ini dengan dalih perjuangan, dengan dalih ini itu. Gitu. Karena kalau saya pribadi gini Kiai, ya Kiai Rampat terus terang, makanya saya selalu bersyarah jangan bahas-bahas lagi Gus Auzi. Yang saya takutkan adalah kawan-kawan kita sendiri adalah membuat senjata untuk nasab ini yang dijadikan senjata adalah Gus Auzi, gitu loh yang saya takutkan seperti makanya itu. Faktanya begitu sekarang, apakah nggak ada alat lain gitu loh. Kalau soal pokok jangan bila pengkhianat. Kalau soal Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bang Hengki ya, ada tapping di bawah, jangan bela pengkhianat. Terus yang pengkhianat yang siapa, saya mau tanya. Naikkan kita belum tahu Bu. Kita belum tahu saudara, karena gini loh saudara. Mungkin ya itu betul bagi kita ya, benar di pandangan kita bahwa kita sekarang berada dalam perjuangan, tapi belum tentu di mata Allah. Kan gitu, belum tentu loh. Ya, belum tentu. Ya. Jangan-jangan yang Gus Auzi yang benar berada di perjuangan gitu. Kita berprasangka baik saja lah, gitu loh. Artinya kita boleh beda pandangan, boleh beda pendapat, tapi tolong kalau orang sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah, tolong jangan dibawa-bawa lagi.
Betul. Kalau seandainya masalah dosa, masalah apa, biarkanlah tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Monggo Bang Cocot. Bang Cocot. Iya, Aku nelongso loh Bang. Aku nelongso. Foto saya itu, jujur aja saya itu juga nyaksiin malam itu. Tapi sudahlah selesai, makanya saya udah nggak usah dibahas lagi. Yang tidak ada biarkan, sudah itu aja. Makanya kan saya kadang-kadang sedih juga teman-teman masih ngebahas ini karena sababiah itu bisa jadi apa saja. Orang yang apalagi itu loh sudah nggak mubahalah mati, siapapun akan mati. Soal sababiahnya hanya Allah yang tahu ya Bang Cocot. Iya, sababiahnya Allah yang tahu. Kita mendoakan orang aja ya. Kita itu memperjuangkan jangan sampai orang itu terjebak dalam kepalsuan kok. Itu saja. Dan saya pun juga mau diakui, saya itu sebagai pejuang nggak diakui juga. Oh, kok nggak ada masalah. Toh saya pun berdiri ini bukan tidak dapat apa-apa. Kalau misalnya saya rugi, saya rugi. Tapi itu adalah merupakan satu itulah perjuangan gitu. Jadi gitu. Sudah selesai teman-teman ya, mohon maaf. Saya pun juga tidak halnya seperti Kiai Rampak. Sudah selesai, maafkan yang sudah tidak ada. Itu sudah terputus amalnya. Tidak matat mu'atam in kota amal itu sudah selesai gitu loh. Ojo di framing, dibikin video-video yang tidak. Luangkan hati kalian untuk bisa saling memaafkan sesama. Luangkan itu. Buka hati kalian. Rosone jenengan itu dibuka untuk bisa saling memaafkan sesama. Itu saja. Saya gimana ya? Sampai angel aku kadang ngomongnya kan Pak. Angel, aku dia ya angel. Gitu loh. Terserah benar dan tidak itu urusan Allah. Kita tidak tahu ya meninggalnya itu. Tidak pernah tahu itu rahasia Allah semua. Gitu loh. Jangan dibikin macam-macam, dibikin fikih seperti ini sudah selesai. Gitu loh. Kita ridhokan aridho bil qadha sudah sebagai makhluk. Gitu loh. Kalau gini ya, kalau kita memang betul merasa pejuang, maka perluas lagi lah rasa mahabbah kita terhadap saya setuju itu yang paling betul, rosok gitu loh. Jadi jangan kita itu bisa berpikir dengan otak, tapi ketika kita bisa berpikir, kita merasa otak sudah betul, kembalikan kepada hati. Rosomu ya apa? Kadang apa ya? Menurut otak kita itu benar, menurut hati kita itu salah. Di situ adalah kunci pertanyaan yang sesungguhnya. Gitu. Nah, leres. Gitu. Karena terus terang Bang Cocot ya, karena saya gini loh, saya merasakan apa perasaan Kiai Rampak sendiri gitu. Karena walaupun beliau ini jarang berjumpa dengan Gus Auzi, tapi tiap hari, tiap malam, beliau lah yang sering berkomunikasi di room TikTok dengan beliau gitu loh. Jadi saya mengerti perasaan beliau. Apalagi beliau ini masih saudara sepupu. Saya sangat mengerti, bahkan terakhir pun beliau naik itu saya juga dibawa. Beliau saja, makanya begini, saya itu mengambil contoh dari beliau ya. Beliau sering beliau itu sanggup memaafkan bukan karena apa ya, mungkin karena saudara iya, tapi mungkin ini tidak ada berapa kalau saya dibanding beliau ya, itu loh. Makanya ayolah sudah teman-teman, mungkin saya tidak mewakili dari teman-teman sekomal ya. Ayolah buka hati kita untuk bisa saling memaafkan, karena itu sesuatu keindahan itu maaf. Sesakit apapun kita, ketika maaf sudah terlontar dari mulut kita, dibarengi dengan keikhlasan, itu sesuatu yang indah dan itu mungkin bisa bermanfaat buat almarhum bisa. Itu. Boy, silakan abangku. Iya. Gimana Bang Boy? Terus semangat berjuang. Terus berduka cita ya. Saya mendoakan. Sama-sama mohon doanya. Iya. Dijembarkan kuburnya, diterima segala baiknya. Amin. Gak bisa ngomong ya. Saya sebetulnya ya sama Kang, karena
apa ya, sebetulnya saya nggak mau naik sebetulnya tadi, cuma mau menyimak di bawah gitu. Cuma dikala ada kawan kita sendiri tadi ya apa ya bilang bahwa beliau ini Kirampa ini memasang badan gitu ya, saya juga nggak terima gitu loh. Sama saya nggak terima juga gitu loh, saya juga nggak terima gitu loh, karena saya yakin beliau itu orang baik, Gus Auzi orang baik, Gus Auzi orang baik, saya yakin demi Allah Gus Auzi itu orang baik, meninggalnya husnul khotimah, saya yakin demi Allah. Cuma beliau beda pandangan, beda pendapat dengan kita gitu. Jadi kita merasa berjuang, tapi apa ya, kita merasa berjuang, memperjuangkan nama baik Rasulullah, tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, kenapa kok nggak ada rasa sifat mahabbah, kasih sayang sesama gitu. Itu yang saya kadang nggak habis pikir gitu loh. Kenapa kau masih menghujat beliau sedangkan beliau sekarang sudah nggak ada. Alangkah baiknya kita sebagai orang muslim, sesama muslim, ada saudaranya yang sudah meninggal, alangkah baiknya kita lebih baik mendoakan saja gitu. Amin. Kalian ini loh nggak tahu, sebelum meninggal Gus Auzi sudah diampuni oleh Allah. Kalian nggak tahu. Betul ya. Saya yakin setiap insan yang kembali, insya Allah semua husnul khotimah. Itu adalah posisi terbaik. Kita lahir itu dalam keadaan suci, kembali pun suci. Itu. Ya, saya itu heran, nelongso Bang Ahmad. Apa ada alat lain untuk berjuang? Kok terus-terusan ini seakan-akan jadi alat paling ampuh gitu loh. Piye, cara pikirnya itu piye gitu. Sesakit apa sih hatimu sampai kamu rela bersama saudaramu sendiri di framing macam-macam? Soal mati itu pasti, masalah sebabiannya hanya Allah yang tahu. Karena jangan di framing gak karu-karuan. Iya kalau benar, kalau salah jadi fitnah ente. Betul ya. Kalau salah jadi fitnah dan jadi pertanggungjawabanmu di kelas besok. Itu loh, itu yang paling yang perlu digarisbawahi di situ. Betul. Gus Auzi kan nggak pernah merugikan kita kan gitu, nggak pernah. Ya memang kalau di Komar memang ada mungkin ada hinaan, ada cacian kan gitu. Kalau saya pribadi lebih hujat tekukori gitu, tapi saya nggak pernah ngambil hati gitu. Saya selalu memaafkan beliau. Kenapa? Bagaimanapun mereka semua itu adalah saudara saya, walaupun bukan saudara kandung, tapi adalah saudara seiman, saudara seagama. Betul. Jadi kalau saya pribadi lebih luas untuk memaafkan daripada dendam. Saya itu daripada sakit hati. Sampai saya tahu, saya di rumah mereka, di anjing-anjingin, sudah nggak punya harga diri saya. Mana ada keluar dari mulut saya, kalian anjing, kalian kera gitu. Nggak pernah saya Pak memberikan contoh. Betul ya. Iya betul ya, betul. Tapi maaf ya, saya bukan balik arah atau membela habaib, bukan kawan-kawan ya yang ada di bawah, bukan. Cuma kalau tentu saat ini saya masih membela Gus Auzi. Kalau Gus Auzi betul-betul di framing terus, saya akan terus menyuarakan ini untuk membela Gus Auzi. Kenapa? Bagaimanapun beliau adalah saudara saya. Saya sebagai orang muslim wajib untuk membela beliau karena beliau sekarang sudah meninggal. Iya, itu beda dengan pada posisi Ina itu, pada posisi itu kita itu sama, ya, sama. Jadi kalau kalian mau saya itu, artinya gini, mungkin teman-teman saya itu mau di framing, oh cocok Olawi sudah mau jadi marketing lagi, lo ya nggak apa-apa loh. Urusan apa kan gitu, monggo. Jadi jangan ini tolong dibedakan. Jangan, ya itu istilahnya kan begitu ya. Nah, jadi tidak ada apa namanya ya. Kita di sini sekarang itu menghentikan lah. Udah jangan di framing, udah selesai. Membuka hati untuk Rasulullah apa ya kok susah banget sih kalian ini gitu loh. Betul sekali ya.